Hari ini Presiden Amerika Serikat telah mengirimkan proposal kepada Iran. Sebuah langkah akan diadakannya sebuah perundingan. Namun akan seperti apakah ke depannya, damai atau malah meletus eskalasi yang lebih besar? Pakar geopolitik dan keamanan nasional Wibawanto Nugroho Widodo mengurai pandangannya soal strategi yang sedang ditempuh Amerika Serikat saat ini. Saya memang belajar Timur Tengah, saya National War College-nya di Amerika, di Washington DC. Saya mencoba memahami cara pikir Amerika ya. Jadi kita melihatnya ini adalah dari perspektif sistemik, global ya. Di dalam sejarah 500 tahun terakhir, terdapat 16 persaingan antara ruling power melawan rising power. Dari 16 interaksi, 12 berakhir perang, terbuka. 4 tidak, berarti 75% chance perang terbuka. Ya, pada saat ada struggle of power antara ruling power melawan rising power. Nah, yang terjadi saat ini adalah ruling power Amerika melawan China khususnya, ya, sebagai pemegang GDP nomor 2 di dunia. Makanya Amerika itu memprioritaskan, ya, major theater war-nya itu adalah di wilayah Indo-Pasifik, tepatnya di daerah China, China Selatan. Nah, setelah itu menyiapkan operasi containment yang ada di Timur Tengah. Operasi Homeland di Homeland Defense dan juga operasi deterrence di Eropa bersama NATO. Gitu. Jadi Amerika tidak dipersiapkan angkatan bersenjatanya untuk melakukan major theater war di Timur Tengah. Itu poinnya. Nah, dari tahun 79 sampai tahun 2026 ya, semua presiden Amerika belum bisa menundukkan tanda kutip orientasi geopolitik Iran yang memang mau membuat revisi dari sistem dunia. Dimulai dulu dari Timur Tengah. Jadi apa yang dimaui oleh Amerika di Timur Tengah, yaitu yang pertama adalah tidak adanya rivalitas aliansi lainnya di situ, dan keamanan bagi negara sekutu, baik negara Sunni Arab, GCC ataupun Israel, dan juga akses freedom of navigation di Selat Hormuz, ya, dan juga tidak adanya kekuatan nuklir, intercontinental ballistic missile, dan juga proxy Timur Tengah, itu semua ditolak oleh Iran. Jadi posisinya adalah zero sum game gitu. Itu poinnya tuh. Nah, dalam konteks sekarang terjadi interaksi. Yang tadinya Amerika dengan China itu irregular competition namanya gitu. Mereka berperang tetapi belum berperang lah begitu ya. Jadi berperangnya itu dalam bentuk persaingan irregular, tidak mengikuti aturan main yang berlaku gitu. Di masa damai, sekarang berinteraksi dengan konflik di Timur Tengah. Itu poinnya tuh. Nah, sekarang kondisinya menjadi brinkmanship. Tidak ada masalah fundamental yang selesai, ya. Dan tinggal menunggu ini pecah menjadi perang besar. Nah, Presiden Trump sendiri, ya, tahun 2025 di dalam strategi keamanan nasionalnya, itu sudah mengatakan bahwa fokusnya adalah Indo-Pacific Command, China, ya. Yang kedua, dia akan fokus kepada bagaimana dunia ini bisa disustain, ditopang bukan hanya oleh resource-nya Amerika, tetapi harus ada pembagian beban. Nah, aliansi terlibat gitu untuk menghadapi China semuanya. Terus yang ketiga, dia itu fokus bagaimana homeland-nya itu aman, ya. Makanya MAGA, ya, dan merevitalisasi defense industry. Itu 4 tuh fokusnya sebenarnya. Nah, jadi di sini sebenarnya ada yang namanya tuh palo-konservatisme tuh. Istilahnya ada satu yang incoherent juga di sini. Satu sisi tetap mau menjadi hegemon, seperti Ibu Susi tadi bilang, tapi satu sisi itu mau resource tuh dibagi, beban tuh dibagi-bagi gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, ada upaya yang namanya tadi saya bilang adalah compliance arsitektur, memaksa untuk adanya perubahan-perubahan ini. Nah, salah satu titik temu antara Amerika dengan China dalam hal ini Presiden Trump dan Xi Jinping adalah Presiden Trump itu mencoba mengadop pemikiran Xi Jinping, bahwa Xi Jinping mengatakan tidak ada universal values. Ya, yang ada adalah masing-masing negara bangsa itu punya values masing-masing. Tapi pada prakteknya, akhirnya yang kuat lah yang menentukan universal values tuh. Ya, hegemon ya. Nah, Amerika bilang, ya sudah kalau gitu, saya jadi perwakilan dari budaya Barat, Amerika. Silakan China jadi perwakilan dari budaya Timur, gitu. Nah, tapi yang terjadi sekarang itu adalah yang namanya competing atau conflicting, ya, multipolarism. Jadi masing-masing itu berkonflik dan itu kelihatan di Timur Tengah. Nah, Trump mencoba membuat namanya peaceful coexistence antara Arab dan Yahudi di bawah Abraham Accords yang sekarang ditolak oleh Persia. Nah, sementara Cina dan Rusia itu menolak ya
Iran itu punya senjata nuklir, tapi mendukung tanda kutip untuk menjadi threshold state of nuclear capability. Untuk apa? Mendistract Amerika. Nah, jadi poinnya nih. Jadi kalau sampai sekarang ini tidak bisa ketemu antara Beijing dan Washington, nah berarti akan ada resiko ini akan eskalatif. Baik. Dan pada saat itu ada multi-front battles di situ. Sementara itu, Amerika Serikat berharap pertemuan antara China dan Iran membawa hasil positif. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengingatkan China penutupan Selat Hormuz dalam waktu panjang hanya akan merugikan China. On the first point about the visit, it's fine. I hope the Chinese tell him what he needs to be told, and that is that what you are doing in the Straits is causing you to be globally isolated. You're the bad guy in this. You guys should not be blowing up ships. You should not be putting mines. You should not be trying to hold hostage the global economy. I hope the Chinese bring, whether it's done privately, but I hope it's done directly, that's the message they deliver to them. As I outlined earlier today, China... Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Ismail Bagei menyebut kehadiran militer Amerika Serikat di Timur Tengah menjadi beban dan sumber ketidaknyamanan. Ia juga menyerukan kepada negara-negara tetangga untuk berhenti meminjam keamanan dari kekuatan luar kawasan. Pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah tersebar di sejumlah negara strategis seperti di Bahrain, Qatar, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bagei, memperingatkan tetangga-tetangga Iran di Teluk Persia terkait upaya peminjaman keamanan di kawasan. Bagei menyebut alih-alih memberikan keamanan, kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan justru menjadi beban dan sumber ketidakamanan. Bahkan dapat membahayakan negara-negara yang menjadi tuan rumah dari pangkalan-pangkalan AS tersebut. I guess everyone in our region now recognizes the fact that the American military presence in our region is a liability rather than a security assurance or insurance. So that means that the countries of the region must get together to build confidence among each other and to try to build a mechanism that is inclusive of all of them to guarantee their collective security. That's what we have been pursuing for decades. Bagei juga mengatakan tindakan defensif Iran sepenuhnya ditujukan terhadap aset dan pangkalan AS yang aktif menyerang Iran dan tidak ditujukan terhadap negara-negara kawasan. Ia menegaskan bahwa Iran tidak memiliki permusuhan dengan negara-negara Arab di Teluk Persia dan sepenuhnya berkomitmen pada prinsip hubungan yang saling menghormati. Militer Israel melancarkan serangan udara ke kota Beirut, Lebanon. Serangan tersebut adalah yang pertama di Beirut sejak berlakunya gencatan senjata dengan Lebanon pada 16 April lalu. Suara sirine ambulans berbunyi kencang pasca serangan udara Israel di pinggiran selatan Beirut, Lebanon. Diketahui wilayah ini merupakan basis Hizbullah dan dikenal sebagai Dahye. Puing-puing bangunan bekas serangan memenuhi lokasi kejadian. Media Israel menulis komandan pasukan Radwan tewas dalam insiden tersebut. Namun Lebanon belum memberikan tanggapan lebih lanjut. Serangan ini adalah yang pertama sejak Israel dan Lebanon sepakat gencatan senjata pada 16 April lalu. Gencatan senjata terbilang rapuh karena kedua pihak masih saling serang di wilayah perbatasan. Sekolah-sekolah di Sidon, Lebanon Selatan menampung keluarga pengungsi akibat serangan Israel. Anak-anak kehilangan rumah, sekolah, dan tempat bermain karena terkena hantaman rudal. Sekolah Menengah Negeri Martir Ma'ruf Saad di Sidon, Lebanon Selatan menampung keluarga pengungsi yang kehilangan tempat tinggal. Mereka adalah korban kebrutalan Israel yang menyerang permukiman dengan dalih menghancurkan fasilitas militer Hizbullah. Meski di pengungsian, anak-anak bisa tetap belajar, sementara sekolah mereka rusak terkena hantaman rudal. Mereka juga tidur di ruang kelas dan bermain dengan teman-teman sebaya. ننام بصف ونتعلم بصفتين. شو بتتعلمي؟ بنتعلم مات، ساينس، انجلش وعربي.
Sejumlah relawan berinisiatif mendampingi para pengungsi di Lebanon Selatan agar tetap bisa beraktivitas dengan nyaman. Pemirsa, bencana datang bertubi-tubi di Lebanon saat konflik belum mereda. Badai dahsyat justru memperparah penderitaan jutaan pengungsi yang kini berjuang bertahan di tengah genangan air dan cuaca ekstrim. Situasi kemanusiaan di Beirut, Lebanon kian memburuk. Cuaca ekstrim menghantam wilayah tersebut menyebabkan hujan deras dan angin kencang yang membanjiri tenda-tenda pengungsi. Air merembes masuk ke dalam tempat penampungan darurat yang hanya dilindungi lapisan plastik tipis. Kondisi ini membuat ribuan keluarga kehilangan perlindungan terakhir mereka. Salah satu pengungsi, Hussein Hamoud, menggambarkan badai ini sebagai yang paling mengerikan dalam 2 bulan terakhir. Ia mengaku seluruh perlengkapan penting seperti selimut dan kasur telah terendam air, membuat mereka tidak tahu bagaimana harus bertahan. أول عاصفة صغيرة، هول يومين من أصعب الأيام اللي قطع علينا بهول الشهرين كتير شتاء وعواصف، بس هول يومين دخل اسمك يا رب شيء مش طبيعي اللي كان. يعني في خيام مركبة شوادر من فوق لتحمي حالها، حتى المركبة شوادر ما لحقت. يعني في ناس بتهون خيام اللي حد ما في شوادر، المي من فوق ومن تحت على الفرش، على الحرامات، على الثياب، الأولاد تدعوس بالمي، شيء مخيف كان، شيء مرعب. احنا هلا مثلا اليوم حرامات ما فينا نتغطى، الفرش ما فينا ننام، كله مي، يعني اليوم مش عارفين كيف ندبر حالنا. Cuaca ekstrim ini diperkirakan akan terus berlangsung hingga akhir pekan. Namun ancaman belum berakhir. Pihak berwenang memperingatkan gelombang laut tinggi dan arus kuat serta hujan yang masih akan terus mengguyur Beirut.